Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Anak-anak yang solih dan solihah, apa kabarnya pada pagi hari ini? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesabaran dan semangat untuk senantiasa bisa mengikuti pembelajaran walaupun kita hari ini masih belajar dari rumah. Dan insya Allah pada hari ini kita akan sama-sama melanjutkan pembahasan di pelajaran fikih kelas 3 itu tentang salat jama dan salat qasar. Tapi sebelum kita lanjutkan, Ustadz ingin anak-anak yang soleh dan solihah silakan dipersiapkan bukunya di atas meja. Ya, di meja kalian simpan. Silakan dibuka di pelajaran kedua. Kita kemarin sudah belajar tentang pengertian sholat jama dan juga macam-macam sholat jama serta sholat-sholat yang boleh dijama. Hari ini kita akan belajar tentang syarat-syarat sholat jama dan juga tata cara sholat jama seperti apa. Sudah, silakan kalau sudah disimpan di atas meja bukunya, kita sama-sama mulai dulu ya pertemuan hari ini dengan sama-sama membaca doa untuk menuntut ilmu. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berikanlah aku tambahan ilmu dan berikanlah aku pemahaman. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, anak-anak yang soleh dan solihah, kita langsung saja pembelajaran kali ini dengan pembelajaran sholat jama dan sholat qasar. Tapi sebelumnya kita tutup dulu gambarnya. Kita langsung ke materi saja ya. Kemarin kita tetap belajar tentang ketentuan sholat jama ya, tentang pengertian ya, baik pengertian secara bahasa yang berarti menggabungkan, juga pengertian secara istilah yaitu mengumpulkan dua sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu. Jadi sholat jama artinya mengumpulkan dua sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu pada salat-salat yang telah ditentukan. Nah, hukum sholat jama ini disunahkan ya, rukhsah atau kemudahan dari Allah dianjurkan diambil bagi orang-orang yang memenuhi sholat jama. Nah, mengerjakan sholat jama juga boleh di sholat pertama atau di sholat yang kedua. Misalnya antara sholat zuhur dan asar. Boleh ketika waktu zuhur atau ketika waktu asar. Nanti kita lihat apa namanya ya. Kemudian juga sholat jama diperbolehkan bagi orang yang dalam keadaan darurat, dalam perang misalnya, atau dalam keadaan yang lainnya. Nah, anak-anak yang soleh dan solihah, kemarin kita juga telah belajar macam-macam sholat jama. Yaitu ada dua macam ya. Ada jama takdim dan juga ada jama takdim dan juga ada jama takhir. Nah, jama takdim yaitu mengumpulkan dua sholat fardu dan dikerjakan di waktu pada sholat yang pertama. Misalnya sholat zuhur dan asar dikerjakan di waktu zuhur. Itu disebut jama takdim. Jadi kalau kita mau menjama sholat antara zuhur dan asar, kita kerjakan di waktu zuhur, disebut jama apa? Jama takdim. Atau misalnya ketika kita mengerjakan sholat maghrib dan sholat isya, kita gabungkan. Kalau kita mengerjakan pada sholat maghrib disebut jama takdim. Ya, betul. Nah, kemudian yang kedua adalah jama takhir, yaitu mengumpulkan dua sholat dan dikerjakan di waktu sholat yang kedua. Misalnya sholat maghrib dan isya dikerjakannya di waktu isya, atau sholat zuhur dan asar dikerjakannya di waktu asar. Nah, seperti itu ya. Macam-macam sholat jama ada dua. Jadi sholat jama apa? Jama takdim dan jama takhir. Baik. Kemudian ini beberapa ketentuan sholat yang boleh dijama. Yang boleh dijama itu pertama sholat zuhur dan sholat asar. Yang kedua sholat maghrib dan sholat isya. Sholat zuhur dan asar bisa dikerjakan pada waktu zuhur atau dikerjakan pada waktu asar. Kalau dikerjakan pada waktu zuhur disebut jama takdim.
Kalau dikerjakan pada sholat asar disebutkan jamak takhir. Begitupun sholat maghrib dan isya. Sedangkan sholat subuh itu tidak boleh dijamak, tapi harus dikerjakan pada waktunya. Ya, tidak boleh misalnya menjamak sholat subuh dengan sholat zuhur atau dengan sholat isya, itu nggak boleh. Ya, seperti itu. Nah, anak-anak yang soleh dan solihah, kemudian beberapa ketentuan tentang sholat jamak ini. Pertama, syarat sholat jamak, ya. Kita lanjutkan dengan syarat-syarat sholat jamak, yaitu syarat jamak takdim atau mengerjakannya di waktu sholat yang pertama. Pertama, ya, memulai dengan sholat yang pertama, zuhur atau maghrib. Misalnya Ananda Sholih akan menjamak sholat zuhur dan asar, maka yang dikerjakan adalah sholat zuhurnya dulu, baru sholat asar. Bukan terbalik, tapi zuhurnya dulu, baru sholat asar. Ya. Atau misalnya maghrib dengan isya, maghribnya dulu, baru sholat isya. Jadi syaratnya dikerjakan yang pertama dulu, yaitu waktu yang pertama itu zuhur atau maghrib. Yang kedua, niat menjamak pada waktu sholat yang pertama, baik di permulaan, pertengahan, atau sebelum sholat pertama tersebut. Jadi ketika sholat zuhur itu ada diniatkan untuk menjamak, menggabungkan dengan sholat sholat asar. Niatnya seperti apa? Nanti kita lihat ya seperti apa niatnya. Kemudian yang ketiga, berturut-turut sholat pertama dan kedua, tidak boleh ada tenggang waktu yang lama antara sholat pertama dan sholat kedua. Misalnya ketika sholat zuhur kemudian 4 rakaat, ya, setelah sholat zuhur 4 rakaat langsung melaksanakan sholat asar yang 4 rakaat. Kalau kita sedang menjamak, tidak boleh misalnya kita makan dulu, minum dulu, baru kita laksanakan sholat asar misalnya, itu tidak boleh. Tidak, berarti syaratnya tidak terpenuhi, ya. Jadi kalau mau sholat jamak takdim, maka setelah sholat zuhur itu assalamualaikum langsung berdiri lagi untuk melaksanakan sholat yang kedua, itu sholat asar. Ya, tidak boleh ada jeda waktu yang lama. Ya, itu adalah syarat syarat sholat jamak takdim. Nah, anak-anak yang soleh dan solihah, kemudian syarat jamak takhir seperti apa? Nah, syarat jamak takhir itu berniat untuk mengakhirkan sholat pertama. Ya, berniat di sini maksudnya mengazamkan. Misalnya ketika kita dalam perjalanan dalam waktu sholat zuhur. Nah, misalnya kita sudah masuk nih syaratnya untuk jamak. Kita misalnya, kita niatkan nanti akan menggabungkan sholat zuhur itu nanti dikerjakan di sholat asar. Diniatkan ketika waktu zuhur, diazamkan. Nah, kalau tidak diniatkan, kalau tidak diazamkan, ya, untuk digabungkan di sholat pada waktu sholat asar misalnya, maka syaratnya tidak terpenuhi. Misalnya nggak niat apa-apa, nggak mengazamkan apa-apa, menggabungkan tiba-tiba digabungkan saja di sholat asar, itu syaratnya tidak terpenuhi untuk menggabungkan sholat jamak dengan cara jamak takhir. Nah, anak-anak yang sholih dan sholihah, itulah beberapa syarat-syarat sholat jamak, baik itu jamak takdim maupun jamak takhir, ya. Sehingga kemudian kalau kita akan melaksanakan sholat jamak, baik jamak takdim maupun jamak takhir, syarat-syarat tersebut harus kita penuhi, kita ingat, ya. Jadi kalau Ananda dalam perjalanan ke rumah kakek, nenek, atau perjalanan misalnya ketika tamasya, ya, dalam perjalanan yang diperbolehkan, silahkan, Allah memberikan kemudahan atau rukhsah bagi kita untuk menggabungkan sholat, tetapi silahkan dipenuhi syarat-syaratnya. Kalau mau diakhirkan, maka diniatkan, diazamkan untuk melaksanakan sholatnya nanti di sholat yang kedua. Misalnya kita meniatkan sholat zuhurnya nanti aja pada sholat asyar, seperti itu, digabungkan, gitu. Seperti itu untuk jamak takhir. Baik, ananda yang sholih dan sholihah, mungkin itu dulu untuk pertemuan kita hari ini yang materinya, yaitu tentang kok nggak keluar ininya, ya.
untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita lanjutkan pertemuan kita ya, materi kita pada pertemuan berikutnya, yaitu tentang tata caranya seperti apa ya. Tata caranya seperti apa. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Kita sama-sama tutup dengan mengucap hamdalah, istighfar dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.